Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya Bang Tekso di sini ya. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kemarin HP Asus itu sudah. Sekarang kita akan bahas lagi. Ini masih sisa 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kali ini saya akan bahas ini serupa tapi nggak sama. Ini serupa tapi nggak sama ya. Oke, langsung dua aja ya. Ini Vivo apa saya nggak tahu ya, nggak tahu pasti ini Vivo apa ini. Mirip ya, tapi ini beda teman-teman, karena ini untuk di bagian SIM tray ada di sini bukan. Di sini SIM tray-nya, di sini enggak ya. Lalu untuk ininya juga beda, lubang untuk di sininya, tapi secara fisik mirip dan sama ya. Nah, ini kira-kira apa ya? Saya akan coba ini ya, minta bantuan Mbak Google aja di Google Lens. Kira-kira apa ini ya? Vivo Y35. Jadi Vivo Y35 ya. Yang ini Vivo Y35. Lalu yang ini belakangnya sama soalnya. Vivo Y35. Oh, Google mendeteksi sama ya, karena belakangnya sama sih ya. Bedanya sih ini agak sini, ini agak lebar ya. Gimana nih caranya? Oh, dari depan ya kali ya. Kita coba dari depan aja ya, karena kan kameranya beda nih. Dari belakang ya 35 semua ya. Vivo Y35 ya. Masih tetap Vivo Y35. Kalau coba yang ini, loh, masih tetap ya. Oke lah, kita anggap Vivo Y35 semua ya. Padahal ini beda ya, beda ini. Kita coba yang ini dulu ya. Saya coba yang ini dulu. Nah, ini kita akan coba cas dulu ya, bagaimana arusnya. Ini masih menggunakan micro USB. Nah, ini saat saya cas dia 0,2 ampere ya. Tidak ada kenaikan, hanya 0,2 ampere. Ini ya, yang warna hijau ya. Oke, langsung aja ya, kita coba langsung bongkar. Oke, saya cari SIM tray-nya nggak ada ya, saya pakai ini aja lah. Nah, oke, ini saya singkirkan dulu. Ini untuk SIM, kartu SIM-nya di atas. Kalau ini di bawah ya. Di atas ini apa ya? Padahal SIM tray-nya di sini ada. Jadi atas bawah ini ya. Ini ada lubangnya, di sini ada lubang pula. Oke, kita coba lepaskan dulu baut-bautnya ya.
Dari bawah juga, waduh, malah merotol sisa niki. Aduh, rapopo barangnya dewe yo. Awak dewe yo, dekengane pusat saya. Ayo, tombolnya dom rotol guys. Wis ambiar, ora masalah ya. Tak singkir kayak gini wae sih. Nah wis ngene sih. Oke, ini penampakan mesinnya ya. Model baterainya B83. B83 itu keterangannya Vivo Y35 ya, Vivo Y35 ya. Oke, saya akan coba ini. Kayaknya ini masih perawan ya, belum pernah dibongkar. Oh enggak, ini ada solasinya nih. Jadi tutupin solasi ini, nggak tahu maksudnya gimana. Oke, saya akan coba ini dulu, suntik baterainya ya, karena ini HP terbengkalai lama. Untuk mastiin dulu kondisinya, saya pastiin baterai dulu. Alhamdulillah cocok ya. Lalu kita suntik dulu. Wah, kedip ini baterainya total ya. Dup, dup, dup. Kita biarkan dulu ya. Oh sayang banget, langsung merah dia. Saya coba lagi ya. Nah udah, tapi dia langsung turun ya baterainya. Waduh, error nih baterainya nih. Baterainya bermasalah teman-teman. Tegangannya langsung ngedrop dia. Coba kalau saya balik begini, ya nggak ngaruh sih, dibalik sama aja. Baterainya sayang banget ngedrop ya. Baterainya disuntik awalnya bisa seperti ini jalan ya bisa, tapi lama-lama dia menolak ya, warna merah. Biasanya ini bisa juga disebabkan karena air fuse-nya itu yang lemah ya, karena udah lama, jadi kita mesti suntik air fuse dulu. Kita bypass ya air fuse nya. Ini saya lepaskan ya. Ini saya melihat kayaknya belum pernah ini
HP ini dibongkar karena baterainya masih apa ya, rata dan belum kembung ya, cuman ya nggak tahu lah. Oke, kita tambahin cairan dulu supaya gampang ya. Ini cairan thinner. Kasih agak banyak supaya cepet terangkat ya untuk baterainya ini. Ini lumayan banyak saya kasih plugnya. Oh, dia model plat ya, jadi nempel di plat ya, dan lemnya lumayan lah. Kenapa saya tidak copot platnya ya, karena kita akan bongkar baterainya ya, jadi ya harus kita lepas dari plat untuk baterai ini, karena kan kita akan buka bagian short protektornya ya. Nah, ini lemnya lumayan kuat ya, jadi ada semacam plat di sini ya, plat dudukan di baterainya ya. Oke, kita lapin dulu, lalu kita akan copot ini ya. Kita akan cari air fuse-nya supaya baterainya ini saat disuntik dia tidak ngedrop. Biasanya air fuse-nya sudah lemah sehingga baterai nggak bisa untuk diperbaiki. Oke ya, ini rada susah ya, jadi harus pelan-pelan saja. Nah, seperti ini. Nanti kita jengatkan dulu untuk baterainya. Nah, jengatkan seperti ini. Lalu kita akan buka ini bagian solasi ini supaya kita bisa angkat. Nah, ini dia. Jadi ada ini ya, simbol D, ini yang kita jumper ya. Oke teman-teman, ini kayak gini ya, seperti biasa
dijemper dari ujung ke ujung seperti ini, lalu kita tutupin lagi ya. Kalau ini terkelupas kita tutupin dengan solasi yang baru supaya tidak terjadi grounding ya. Jadi untuk HP-HP jadul tuh biasanya memang untuk air fuse-nya sudah pada lemah ya, itu bisa berefek ya seperti ini tadi. Kalau disuntik baterainya dia tidak bisa ya. Nah, ini kita tutupi begini, nah supaya enggak grounding ya. Nah lalu begini kayak gitu. Sekarang kita akan coba lagi, mudah-mudahan dia tidak drop lagi ya saat kita cas. Oke, ini lubangnya model jadul ya, untuk di baterainya tuh model lama. Nah ini saat saya colokkan dia tidak ada lampu merahnya, indikatornya tuh nggak nyala. Biasanya ini sudah pulih ya. Kita coba suntik. Nah ini 2,7 ya, di sini 2,7, dan perhatiin nih tidak merah lagi ya, artinya ini baterai sudah oke. Tuh kalau di awal tadi kan merah, dia langsung drop, artinya ini sudah arus yang masuk, tegangannya sudah masuk di baterai ya, dan ini stabil di 2,5 ampere. Oke, baterainya sudah sembuh, kita jumper air fuse. Nah sekarang permasalahannya, HP ini tuh bisa hidup kembali enggak? Tuh nanti kita akan coba ya. Yang pasti semua kerusakan HP apapun, baterai dulu dimaksimalkan. Nah ini tinggal kembarannya nih, nggak tahu nih Y53, Y35 atau bukan juga ini ya. Mirip-mirip sih ya. Ini saya akan tunggu ini dulu ya, tunggu 15 menitan ya biar terisi. Oke teman-teman, ini saya rasa cukup lah ya. Satu sebatan rokok, sebatang cukup. Nah ini kan sudah nyalanya, sudah terang ya, artinya baterai ini sudah berfungsi dengan baik. Nah ini buat teman-teman yang belum punya nih alat aktivator baterai ya. Nah, mudah-mudahan kalau di link produknya ada, teman-teman bisa pesan ya. Di bawah video ada link produknya untuk aktivator baterai yang di S904A. Oke, setelah itu kita coba analisa kembali ya, karena udah dipastikan baterainya sudah ada isinya. Kita coba cas ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 0,9 ampere ya, artinya ini normal tapi drop lagi 0,9. Oh ininya yang lepas ya, ininya goyang, tapi di sini nggak ada display ya. Sayang banget ini nggak ada display ya. Nah ini sudah normal ya, HP jadul tuh 0,9 ampere normal, tapi no display. Nah ini bisa jadi LCD nya. Oke, bisa jadi ini LCD bermasalah. Saya coba tekan tombol power, apakah getar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ada srek, tapi nggak muncul gambar ya. Ini berarti kasusnya no display ya, HP ini tidak muncul gambar. Sekarang kita cek dulu. Nah ini kita lepaskan dulu ya. Jadi HP zaman dulu tuh untuk Vivo Y35 ada plat buat baterai. Nah kenapa tadi nyopot baterainya nggak platnya aja yang dicopot? Ya karena kita mau bongkar ini ya. Kalau ada plat di sini agak susah. Jadi ya kita harus
lepaskan juga baterainya. Kecuali kalau teman-teman tidak mau ngelepasin shot protektornya untuk jumper air fuse, ya copot ininya aja di platnya ya, dia akan terangkat sama platnya. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Jadi dia itu modelnya tuh gini. Nah karena kita mau bongkar ini ya supaya lebih gampang, ya copot. Nah ini LCD-nya ya, bentuknya kayak gini. Nggak tahu di sini karena saya juga jarang banget dapat kasus yang model HP ini. Ini HP, nggak tahu ya HP ini dirilis tahun kapan. Bentuknya fleksibelan seperti ini ya, dan ini LCD-nya ke sini nih. Tuh. Jadi kalau kasus seperti ini rusak no display, itu harus kita pastiin dulu juga ininya fleksibelnya ya, ganti fleksibel karena ini pengaruh juga. Pertama nih LCD coba diganti yang baru, lalu ini yang baru, seperti itu. Ya ini Vivo Y35, Vivo Y35. Sebentar ya. Untuk Vivo Y35 keterangan di GSM nya yang model baru ya. Vivo Y35 nya begini ya. Wow. Kalau ini yang model lama ini apa pembedanya ya? Ini Y35 jadul ya berarti ya. Vivo Y35 jadul. Nah ini dia 2015 ya berarti ya. Nih dia RAM-nya 2, displaynya 5 in, kameranya 13 megapiksel, dirilis tahun 2015 dan sudah 4G, sudah LTE ya. LCD IPS, storage 16, RAM 2, chipset Qualcomm MSM 8916 ya untuk CPU nya. Udah itu aja ya. Jadi ini berarti kita mesti cek dulu ini ya. Nah ini kita sudah bongkar yang ini ya, artinya ini pun kemungkinan sih sama, bisa kita compare ya, karena ini jelas untuk HP-nya itu sudah normal konsumsi arusnya, tapi tidak muncul gambar ya. Dan itu wajib kita cek dengan LCD baru dulu sebelum dibongkar ngoprek mesin ya. Nah ini untuk mastiinnya saya coba. Ininya agak goyang ya memang. Ya karena dia modelnya ini ya, fleksibelan seperti ini. Tuh, jadi agak goyang memang. Ini harus saya goyang dulu. Tapi masih belum ada penampakan ya. Nah ini putus lagi. Jadi ini penyebabnya tuh ini karena fleksibel ini loh. Jadi kalau HP zaman dulu tuh repotnya ya, nah harus dipasin dulu. Nah ini sudah normal nih 0,9. Ininya kurang pas karena fleksibelan ya. Nah ini masih tetap no display ya.
Nah terus terang ya kendalanya sih spare part ya, kendala spare part. Dan ini mesti saya coba cariin dulu LCD. Nyari LCD nya ya harus lewat online. Tapi LCD ini saya lihat mulus ya, ini ya mulus loh ini LCD nya. Saya mencurigai ini sih fleksibel ini bermasalah. Oke lah, saya nggak tahu yang ini, di video selanjutnya saya bahas. Kalau ini nanti fleksibelnya sama dengan ini, saya akan coba compare ya, combine mana yang bagus ya, ataupun LCD nya. Tapi kalau LCD beda ya, ininya tuh beda ya. Sementara ya ini saya giniin dulu, siapa tahu saya nyari nanti ada kanibalan untuk fleksibel ini sama LCD nya ya. Karena yang jelas ini ternyata no display untuk Vivo Y35. Nah ini Vivo apa ini nggak tahu, kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, itu saja ya, semoga bisa menghibur. Terima kasih, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.